Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iwastia dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data kelompok. Pengertian dan contoh data kelompok. Data berkelompok adalah data statistik yang disusun dalam kelas-kelas interval tertentu. Umumnya, data berkelompok ini dinyatakan mengenai mean atau rata-rata, median, dan modus data yang paling sering muncul. Definisi ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran adalah data yang menunjukkan sejauh mana hasil data menyimpang dan nilai pusat, atau metrik yang menunjukkan sejauh mana nilai data menyimpang dari nilai pusatnya. Untuk tujuannya, membandingkan beberapa kumpulan dengan menggunakan pengukuran data center saja tidak akan memberikan hasil yang baik. Bahkan data memberikan hasil yang menyesatkan menurut Kustituanto dan Badrudin pada tahun 1994. Ukuran penyebaran pada dasarnya merupakan pelengkap dari ukuran sentralitas yang mendeskripsikan kumpulan data. Dan demikian, dengan adanya ukuran sebarang, maka representasi sekumpulan data akan lebih jelas dan akurat. Dan penyebaran data kelompok ini, yaitu jangkauan atau range jangkauan, adalah beda antara angka data terbesar dan angka data terkecil. Cara menghitungnya yaitu yang pertama, jangkauan data berkelompok adalah selisih antara data dari kelas tertinggi antara batas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas rendah. Dan yang kedua yaitu deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi nilai pengamatan dengan cara rata-rata hitungnya. Deviasi rata-rata melibatkan data observasi dalam perhitungan menurut Kustituanto dan Badrudin. Yang ketiga yaitu deviasi rata-rata. Untuk data berkelompok yaitu atau distribusi frekuensi. Deviasi rata-ratanya dapat dihitung dengan rumus yang bisa dilihat. Dan yang ketiga yaitu varians, adalah rata-rata hitung dalam deviasi kuadrat. Setiap data terhadap rata-rata hitungnya memiliki serangkaian data yang dihitung dengan cara mencari rata-rata selisih atau beda kuadrat antara data observasi dengan pusat datanya. Varians untuk data populasi disimbolkan dan untuk data sampel disimbolkan dengan S kuadrat. Rumus mencari varians untuk data berkelompok yaitu bisa dilihat rumusnya. Dan yang keempat yaitu standar deviasi. Ukuran variabilitas yang sering digunakan adalah simpangan baku untuk menghitung deviasi. Standar deviasi adalah akar dari varians untuk menentukan standar deviasi dengan cara yaitu berikut baku data baku berkelompok. Untuk data berkelompok dapat dirumuskan sebagai berikut, bisa dilihat. Dan ada juga penyebaran relatif, yaitu untuk menentukan koefisien untuk menentukan koefisien jangkauan. Rumus untuk menentukannya yaitu koefisien range. Dan yang kedua yaitu koefisien deviasi rata-rata. Rumus untuk menentukan koefisien deviasi rata-rata bisa dilihat rumusnya. Dan yang ketiga yaitu koefisien
Standar deviasi, rumus untuk menentukan standar deviasi. Dan yang keenam yaitu teorema Safe. Bila untuk sebaran data hasil pengukuran maupun pengamatan memiliki nilai simpangan baku kecil, maka dapat diduga bahwa sebagian besar data berada di sekitar nilai tengah. Dan jika nilai simpangan bakunya besar, maka pengamatan menyebar dan tidak terkumpul di nilai tengahnya. Rumusnya yaitu sekurang-kurangnya 1-1. Bagaimana data terletak dari K simpanan baku nilai tengahnya. Misalkan K sama dengan 2, maka sekurang-kurangnya 3 dan 4 data terletak dalam batas simpangan 2. Simpangan baku ini yaitu nilai tengah dengan selang bisa dilihat apabila sampel, maka 3 dan 4 bagian terletak dalam datanya. Dan yang ke-7 yaitu ukuran penyeberangan lainnya. Yang pertama yaitu jangkauan antar kuartil. Ukuran ini dihitung dengan cara menentukan beda antara kuartil ketiga, kuartil pertama, dan yang kedua yaitu ada deviasi kuartil. Deviasi kuartil atau simpangan kuartil juga dapat disebut dengan jangkauan semi interkuartil. Deviasi kuartil mengukur variabilitas data dengan menentukan rata-rata hingga dihitung interkuartilnya. Rumus dari deviasi kuartil. Dan yang ke-8 yaitu ukuran kecondongan adalah atau bisa disebut dengan sweetness, merupakan tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetrik dalam sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan menilai rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya. Sehingga distribusi yang akan berkonsentrasi adalah salah satu sisi dan kurvanya akan cenderung condong. Dan yang ke-9 yaitu ukuran keruncingan atau kuirtosis adalah tingkat kepuncakan dalam sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Rumusnya bisa dilihat. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.